Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini adalah hari komunikasi sedunia yang ke-56. Dalam bacaan Injil hari ini, kita akan mendengar Yesus berdoa bagi para pengikutnya, juga bagi kita, supaya kita hidup guyub, hidup rukun, supaya kita ini bersatu, satu dengan yang lain, maupun kita bersatu dengan Tuhan Yesus sendiri, supaya hidup kita itu bahagia. Kita bisa bersatu dengan Tuhan, kita bisa bersatu dengan sesama, kalau kita mampu berkomunikasi dengan baik. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Yesus mengulang-ulang kata supaya mereka menjadi satu. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa. Siapa yang didoakan adalah para murid-Nya, juga kita yang menjadi murid Kristus. Berulang-ulang Yesus mendoakan supaya kita menjadi satu, supaya kita juga tinggal bersama Yesus, kita bersatu dengan Yesus, kita mengalami kasih Allah. Pertanyaannya, mengapa kok doanya itu? Mengapa kok Tuhan Yesus minta supaya kita ini hidupnya rukun, bersatu, guyub? Kenapa Yesus enggak berdoa, ya Tuhan, semoga setiap muridku kaya raya, semoga setiap muridku umurnya panjang, semoga setiap muridku tidak pernah sakit, semoga setiap muridku dapat pekerjaan yang baik. Semoga semua muridku diberi kelancaran dalam apapun. Kenapa Yesus tidak berdoa seperti itu? Padahal itu kan yang kita perlukan. Kita kalau berdoa kan minta supaya sehat, ya, kalau ulang tahun itu supaya umurnya panjang, diberi kelancaran sekolah, kuliah, pekerjaan, rezekinya lancar. Kenapa Yesus minta supaya para murid-Nya itu bersatu? Supaya para murid-Nya itu mengalami kasih Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita renungkan dengan teliti, dengan mendalam, memang sesungguhnya persatuan, guyub, hidup bersama dalam kasih, itu adalah yang paling kita butuhkan. Mengapa paling kita butuhkan? Karena itu yang paling sulit. Mengapa paling sulit? Karena setiap orang ini sejak awal diciptakan ini berbeda-beda. Maka bersatu itu menjadi sangat sulit. Tiap orang ini meskipun kembar sekalipun, itu punya pemikiran yang berbeda. Ya mungkin wajahnya mirip, suaranya mirip, penampilannya, tetapi tentu ada perbedaan. Berpikirnya, perasaannya. Dan itulah yang menjadi sumber kenapa orang itu sulit rukun, sulit bersatu, ya, sulit guyub. Karena setiap orang berbeda dan minta diperhatikan.
minta dirinya dianggap penting. Ya. Lalu itu menjadi masalah. Lihat saja dalam keluarga kita. Ya. Bapak ibu yang punya 2-3 anak, anaknya itu beda-beda, permintaannya beda-beda, dan minta. Anak-anak itu selalu minta supaya paling dianggap penting. Jadi kalau seorang anak minta sesuatu, kalau tidak dikabulkan, marah-marah. Wah, aku enggak dicintai oleh orang tua, kakakku lebih diperhatikan, membanding-bandingkan. Orang ingin dirinya ini penting. Orang ingin dirinya didengarkan. Nah, tapi kalau berbeda-beda ini bagaimana? Maka tak heran saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup bersama tantangan terbesar itu adalah ini, keharmonisan, keguyupan, ini tantangan terbesar. Paling sederhana dalam keluarga. Keluarga itu menjadi berat bukan pertama-tama karena ada kesulitan. Misalnya kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, bukan. Keluarga itu menjadi berat kalau tidak rukun. Saya ada kesulitan ekonomi. Nah, kalau keluarga tidak rukun, ya semua minta, anak misalnya nggak mau mengerti, ini pandemi, penghasilan orang tua turun, ya. Anak nggak mau mengerti, pokoknya dulu sebelum pandemi dituruti semua, sekarang harus. Nah, ini yang membuat sulit. Coba kalau satu keluarga itu saling mengerti, harmonis, ada kesusahan ditanggung bersama. Ada satu keluarga yang suami, istri, anak itu beda-beda pemikirannya, enggak pernah kompak, sehingga kalau di rumah isinya hanya bertengkar. Jadi lebih baik keluar sendiri-sendiri, menghindari pertemuan. Jadi punya kesibukan sendiri-sendiri sesedikit mungkin. Karena kalau bertemu mesti bertengkar. Nah, ini kan membuat enggak bahagia, membuat enggak nyaman. Tidak hanya dalam keluarga, dalam komunitas, dalam kelompok, ya, kelompok-kelompok kategorial, di lingkungan, di gereja, di sebuah negara, di dunia. Seringkali yang menjadi akar masalah adalah ketika orang itu tidak guyup, ya, tidak bersatu, tidak rukun. Gereja misalnya, oh ini antara romonya dengan umatnya, antara mungkin ketua lingkungan, mungkin di sebuah organisasi antara pengurus satu dengan yang lain berbeda. Ini yang menjadi sumber masalah sekali. Mestinya bisa berlari kencang, tetapi karena bertengkar, tidak kompak, jadinya bulat ribut. Di situ ya, memutuskan ini boleh atau enggak, ini boleh atau enggak. Yang lain sudah berlari kencang, kita masih ribut internal ya, misalnya antar pengurus, antar umat. Sementara yang lain sudah lari kencang. Ya. Negara juga begitu, dunia juga begitu. Seperti yang kita alami, ya. Penderitaan di dunia ini karena orang tidak bersatu. Kenapa ada kelaparan? Sementara di negara lain itu sampai makanan-makanan itu dibuang-buang. Ya karena enggak kompak. Mestinya ya negara yang berlebihan membantu. Kenapa ada perang? Ya karena orang mikir kepentingannya sendiri, pengen jadi pemimpin, ya, pengen jadi yang berkuasa, yang menjadi korban rakyatnya. Ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari komunikasi sedunia. Dan Paus Fransiskus dalam suratnya, dalam pesannya itu memberi tema, ya,
mendengarkan dengan telinga hati. Mendengarkan dengan telinga hati. Apa hubungannya dengan persatuan? Orang itu bisa, suatu buah kelompok itu bisa guyup, bisa rukun kalau anggotanya saling mendengarkan. Tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan, tetapi mendengarkan juga hal-hal yang tidak terkatakan. Mendengarkan juga kebutuhan-kebutuhan yang tidak tersampaikan. Dan itulah yang disebut mendengarkan dengan hati. Saya beri contoh kecil. Dulu ketika saya masih kecil, ada ibu-ibu, ya mungkin sekitar 3 ibu yang kerjanya itu keliling. Keliling, nggak banyak ngomong, lalu berhenti di rumah saya, salah satu. Lalu ibu saya itu memberi makan. Saya tanya, "Loh Bu, kenapa diberi makan?" Kan dia nggak bilang, lapar, aku minta makan. Ya, kita memberi makan itu kan tidak harus orang lain datang lalu aku minta makan. Kita bisa melihat, oh orang ini ya situasinya begini, rumahnya jauh, dan ini pagi-pagi pekerjaannya itu adalah ya waktu itu berkeliling ya minta-minta, mungkin mengerjakan sesuatu, kemudian upahnya adalah makanan. Oh begitu. Jadi mendengarkan dengan hati itu tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan. Misalnya kita datang ya dari jauh ke rumah kenalan kita kan nggak minta minum, ya, kita nggak minta makan, tapi kan orang kalau mendengarkan peka kan, ini jalan jauh ya, langsung diambilkan minuman atau ditawari makanan, sudah makan belum? Jadi tidak harus, nah mendengarkan dengan hati itu melihat kebutuhan seseorang. Dan inilah yang membuat orang kalau mampu melakukan itu bisa rukun hidupnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau orang tidak mampu mendengarkan, apa yang terjadi? Itulah yang terjadi dalam bacaan pertama. Diakon Stefanus itu kan dipenuhi dengan Roh Kudus, dia orang yang sangat baik. Ya. Lalu dia melihat kemuliaan Allah ketika dia mau ditangkap dan ya mau dibunuh itu. Nah, lalu dia berkata, "Aku melihat langit terbuka dan Putra Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Apa yang terjadi? Maka berteriak-teriaklah para anggota mahkamah dan sambil menutup telinga, mereka menyerbu Stefanus, menyeret dia keluar kota, melempari dia dengan batu. Inilah gambaran orang yang menutup telinga. Orang yang tidak mau mendengarkan itu bisa sangat kejam. Bisa sangat kejam. Paling konkret adalah perang antara Rusia dan Ukraina. Itu kan pemimpin-pemimpin perang itu ya, baik presiden maupun jenderalnya, itu kan sudah mendengarkan ya, maksudnya himbauan, jangan perang, nanti yang jadi korban bayi-bayi, yang jadi korban ibu-ibu, yang menjadi korban ya laki-laki yang bukan tentara ya, nanti akan banyak pengungsi. Diingatkan, jangan perang, dialog, berunding. Tapi tidak mau mendengarkan, tidak punya hati.
Yang terjadi adalah kirim rudal, rumah sakit dibom, orang sakit mati, sekolah anak-anak kecil cacat mati, berapa juta orang mengungsi. Lihatlah apa yang terjadi ketika orang tidak mau mendengarkan dengan hati. Ngeri. Banyak masalah itu kan terjadi ketika orang tidak mendengarkan dengan hatinya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hari ini tepat doa Yesus minta kepada Bapaknya supaya kita ini bersatu, hidup guyup, hidup rukun, ya, baik antar kita maupun kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu kita berkomunikasi yang baik. Bagaimana berkomunikasi yang baik? Mendengarkan dengan hati. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita juga harus mau mendengarkan Tuhan. Ya. Iman itu lahir dari pendengaran. Paus Fransiskus mengutip dari surat Rasul Paulus. Jadi iman itu lahir dari mendengarkan. Kita akan makanya mendengarkan sabda Tuhan. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, mau guyup, mau rukun dengan Tuhan kita, ya kita harus mau mendengarkan Dia, mendengarkan firman-Nya dengan hati kita. Dan yang kedua, kalau kita mau rukun satu dengan yang lain, baik dalam keluarga, baik dalam lingkungan, dalam gereja, dalam masyarakat, dalam negara, kita juga harus saling mendengarkan dengan hati. Mendengarkan tidak hanya apa yang diucapkan, tetapi mendengarkan kebutuhan, mendengarkan penderitaan orang lain, mendengarkan kesulitan orang lain. Dan supaya kita mampu, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Makanya kita memohon Roh Kudus. Karena ini persoalan yang sulit, mendengarkan dengan hati, hidup guyup rukun, ini sesuatu yang berat, kita membutuhkan rahmat Tuhan. Maka kita minta Roh Kudus supaya bekerja, supaya memimpin hati kita mau mendengarkan satu dengan yang lain dan mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita hidup rukun, maka apapun kesulitannya bisa diatasi karena saling membantu. Dan disitulah kita mengalami keselamatan. Amin. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh petugas liturgi, juga Komsos yang berulang tahun komunikasi. Semoga ya Komsos di paroki ini mampu mendengarkan dengan hati. Jadi tidak hanya soal teknologi, soal IT, tapi mampu mengcapture, mampu menangkap suara umat, suara gereja, dan juga mampu menyampaikan pesan-pesan untuk kesatuan, untuk memajukan gereja kita, seperti yang diharapkan oleh Paus Fransiskus.